Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi dengan desain eksperimen. Ya, sebelumnya pada video yang tadi saya sudah menjelaskan tentang desain cross seksional. Sekarang kita beralih kepada desain eksperimen. Ya, yang disebut dengan desain eksperimen di sini adalah rancangan studi di mana peneliti atau orang lain dengan sengaja mengalokasikan berbagai tingkat variabel independen tertentu kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, nah untuk desain eksperimen ini, faktor penelitiannya kita sebut dengan perlakuan atau treatment atau intervensi. Dan yang menjadi unit analisisnya itu bisa individu ataupun kelompok. Ya, jadi bisa satu kelompok orang dengan kegiatan tertentu ataupun individu dengan treatment tertentu. Kemudian desain eksperimen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksperimen murni, yang kedua adalah eksperimen semu atau yang kita sering sebut dengan kuasi eksperimen. Ya. Nah, nanti Ibu juga akan memberikan PPT-nya. Ya. Nah, yang disebut dengan eksperimen murni itu adalah eksperimen yang menggunakan prosedur acak dalam penunjukan subjek penelitian. Ya. Untuk mendapatkan salah satu dari berbagai tingkat faktor penelitian. Ciri. Nah, sekarang ciri dari penelitian eksperimen adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental yang dipilih, ya, dengan menggunakan teknik acak. Itu untuk eksperimen. Contohnya adalah sebuah penelitian ingin meneliti pengaruh pemberian obat A terhadap penyembuhan penyakit pada kelompok perlakuan yang diberi bakteri tertentu. Kemudian kedua kelompok tersebut dibandingkan, ya. Nah, apakah hasil dari penelitian tersebut? Nah, jenis atau rancangan ya dari eksperimen murni ya nanti bisa dilihat di PPT saya juga ya. Jadi nanti ada yang pasca tes dengan pemilihan, prates dan pasca tes dengan pemilihan atau bisa digabung. Ya. Ada yang disebut dengan pre-post atau post aja atau gabungan keduanya. Ya. Nah, nanti seperti apakah contohnya bisa kita lihat di PPT Ibu. Nah, kelebihan dari desain eksperimen ini apa? Yang pertama adalah studi ini ya terandomisasi, memberikan kontrol maksimal terhadap situasi penelitian. Peneliti bisa memisahkan pengaruh murni faktor penelitian terhadap pengaruh faktor tertentu. Kemudian memungkinkan penyebaran karakteristik dasar termasuk faktor perancu dengan kelompok yang sebanding, ya. Kemudian dengan kelompok eksperimen ya kemungkinan ada ketidaksetaraan. Nah, misal ada ketidaksetaraan pada kelompok-kelompok studi, ini bukan dikarenakan faktor peluang ataupun dikarenakan faktor bias ya, bukan karena faktor-faktor tersebut. Kelemahannya adalah human error ya. Nah, belum tentu bebas dari pengaruh faktor luar. Kemudian ketidakpraktisannya untuk diterapkan ya, dan randomisasi menjadi tidak etis ketika kelompok subjek harus mengalami faktor yang dihipotesiskan itu merugikan kesehatan ya. Nah, itu untuk kelemahan desain eksperimen. Kemudian kalau untuk desain kuasi eksperimen ya, nah ini menguji cobakan intervensi pada sekelompok ya, pada sekelompok tertentu subjek dengan atau tanpa pembanding. Namun tidak dilakukan randomisasi ya, seperti pada desain penelitian eksperimen tadi. Ya. Nah,
penelitian-penelitian kuasi eksperimen ini memang paling sering digunakan pada penelitian keperawatan. Ya, yang sering kita kenal nih, desainnya seperti apa? Ada yang namanya pre-test dan post-test. Ya, non-equivalent control group. Ya. Kemudian ada yang post test only, ya, jadi hanya post test aja, ya, tidak ada kontrol. Kemudian ada juga yang kontrol diri sendiri, pre-test dan post test, jadi kontrolnya diri sendiri itu ada, jadi hanya satu kelompok aja, ya. Kemudian termasuk dalam time series juga ada. Nah, mana yang paling sering digunakan? Nah, yang paling sering digunakan adalah oleh mahasiswa itu biasanya yang bentuknya adalah pre-test dan post-test. Baik yang dengan kontrol ataupun yang tidak dengan kontrol. Boleh satu kelompok atau dua kelompok. Misal, kita ingin mengetahui pengaruh senam nifas, ya, dengan penurunan kalau untuk senam nifas itu dengan penurunan involusio uteri. Nah, kira-kira apakah responden diberikan senam nifas itu penurunan uterusnya itu lebih cepat dibandingkan yang tidak? Atau cukup satu kelompok aja? Sebelum diberikan senam nifas, ukurannya berapa? Setelah diberikan senam nifas, ukurannya berapa? Ya, jadi dilihat dari involusio uterinya berapa. Itu bisa juga dilakukan. Atau pengen meneliti pengaruh konsumsi susu kedelai dengan penurunan kadar asam urat, ya, pada pasien yang mengalami asam urat. Ini pun boleh digunakan desain kuasi eksperimen, ya, baik yang kontrol, baik pakai kontrol ataupun tidak. Mau satu kelompok ataupun dua kelompok juga silakan, ya. Nah, kalau dua kelompok berarti nanti ada dua kelompok perlakuan. Misal satu dikasih susu kedelai, satunya lagi dikasih untuk asam urat, misalnya konsumsi daun sirsak misal. Jadi dua perlakuan ini dibandingkan bagaimana menurunkan asam uratnya. Mana yang lebih efektif? Apakah daun sirsak ataukah susu kedelai? Itu bisa dilihat. Atau pengen satu kelompok aja, silahkan, ya. Nah, jadi untuk kalian yang menelitinya tentang misal pengaruh konsumsi susu kedelai dengan penurunan kadar asam urat, nah, maka boleh menggunakan desain kuasi eksperimen, ya. Kenapa kita di keperawatan jarang menggunakan yang eksperimen? Kalau eksperimen itu ketepatannya harus 99%. Berarti presisinya adalah 0,01. Ya. Karena tidak boleh ada yang salah. Ya, tadi sudah kalian lihat bahwa kerugian dari studi eksperimen adalah nanti apabila responden mengalami kerugian dari hipotesis, ya, mengalami kerugian kesehatan. Harusnya dia misalnya tekanan darahnya tidak naik, nah menjadi naik. Itu kan kelemahannya. Nah, dan untuk menggunakan desain-desain ini, Anda juga di jurnal itu harus ditunjang. Misal, ketika kita memilih penelitian tentang pengaruh konsumsi susu kedelai, maka jurnal yang berkaitan dengan susu kedelai itu pun harus banyak. Kemudian lihat
desain-desain yang mereka gunakan sebelumnya itu apa? Apakah cukup kuasa eksperimen ataukah dengan eksperimen murni? Ya, jadi itu sebagai dasar kita. Ya, jadi ketika kita mau menentukan desain penelitian, baik itu yang cross seksional, baik itu yang eksperimen, kita tahu dulu jurnal-jurnal yang kita gunakan sebelumnya dengan judul atau tema yang berkaitan, apakah desainnya, apakah ini cocok diterapkan pada penelitian saya, ya. Nah, ternyata begitu cocok, maka silakan diterapkan. Tentunya nanti dengan diskusi bersama pembimbing. Ya. Apakah penelitian saya ini sudah sesuai? Karena pada saat kita menyusun tema atau judul penelitian pertama kali, desain itu sudah harus dipikirkan dari awal. Ya, kenapa? Karena agar kita tidak mengalami kesulitan ketika kita sudah memang betul-betul masuk ke dalam proses penelitian. Ya, nah itu tentang desain eksperimen, baik eksperimen murni ataupun eksperimen semu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.